In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied... Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 17 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 sampai dengan 1946 yang menggantikan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Nah, markas tertinggi TKR ini mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian, pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional. Maka pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4 sampai dengan tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Urip Sumiharjo dan Komodor Surya Dharma. Nah, pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, Kekuatan dan Organisasi, peralihan dari TKR ke TRI, dan kedudukan laskar-laskar dari barisan-barisan serta Badan Perjuangan Rakyat. Kemudian, Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Nah, usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada waktu itu, banyaknya laskar-laskar dan Badan Perjuangan Rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dan Badan Perjuangan Rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman itu, pemerintah tersebut berusaha untuk menyatukan TRI dengan Badan Perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Nah, pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat sebagai kepala pucuk pimpinan TNI, dengan anggota adalah Letnan Jenderal Urip Sumiharjo, Laksamana Muda Nasir, Komodor Surya Dharma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joko Suryono. Nah, dalam ketetapan ini juga menyatakan bahwa semua angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi
TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. Kemudian pada waktu itu, kondisi ekonomi negara yang masih baru belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharudin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurusan anggota atau rasionalisasi di kalangan angkatan perang. Selain itu, hasil dari perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan ekonomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda. Nah, pada tanggal 2 Januari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi staf umum Angkatan Perang dan markas besar pertempuran. Staf umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang kepala staf Angkatan Perang atau Kasab. Sementara itu markas besar pertempuran dipimpin oleh Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan Angkatan Perang dihapus. Nah, Presiden mengangkat Komodor Surya Dharma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan Kolonel TB Simatupang sebagai wakil. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Sudirman. Kemudian staf umum Angkatan Perang Kementerian Pertahanan. Sementara staf markas besar Angkatan Perang Mobil adalah pelaksanaan taktis operasional. Nah, keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan yang baru. Dalam penetapan yang baru ini, staf Angkatan Perang tetap di bawahi Komodor Surya Dharma. Sementara itu markas besar pertempuran tetap di bawahi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ditambah wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang Kasab yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, dan Kepala Staf Angkatan Udara Kasau. Nah, dalam penetapan organisasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh Kasab, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman membentuk sebuah panitia. Anggotaannya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Soasolin, Jojo Ningrat, dan mantan Peta dan Askar. Kemudian Jenderal Mayor Suwardi